Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahman dari kelas 12 IPA 2 absen 29. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus Krebs dan juga siklus glikolisis. Yang pertama kita akan lihat di sini ada siklus Krebs. Siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Pertama kita akan melihat di sini ada oksalasetat dan juga asetil-CoA. Oksalasetat memiliki 4 atom karbon dan asetil-CoA memiliki 2 atom karbon. Kemudian mereka akan beroksidasi sehingga membentuk sitrat. Sitrat memiliki 6 atom karbon dan enzim yang mempengaruhi pembentukan sitrat ini adalah sitrat sintase. Kemudian proses yang kedua kita akan melihat adalah pembentukan isositrat, yaitu dengan pengurangan molekul air atau pelepasan molekul air atau H2O, dan kemudian ada proses penambahan molekul air yang biasa kita sebut dengan dehidrasi dan hidrasi. Isositrat memiliki 6 atom karbon dan juga enzim yang mempengaruhi pembentukan isositrat adalah akonitase. Yang ketiga kita akan melihat pembentukan alfa ketoglutarat. Pada pembentukan alfa ketoglutarat ini terdapat 2 reaksi, yaitu yang pertama ada pelepasan elektron pada NAD, pelepasan elektron yang membentuk NAD+ dan menjadikannya NADH. Kemudian ada juga pelepasan dari molekul CO2. Sehingga alfa ketoglutarat ini memiliki hanya 5 atom karbon. Berikutnya kita akan melihat proses pembentukan suksinil-CoA. Proses pembentukan suksinil-CoA ini mirip seperti proses pembentukan alfa ketoglutarat, yaitu dengan melepaskan satu elektron NAD+ dan akan membentuk NADH dan juga melepaskan CO2 atau yang membuat CO2. Enzim yang mempengaruhi pembentukan suksinil-CoA ini adalah suksinil-CoA sintase. Dan suksinil-CoA memiliki atom karbon sebanyak 4. Nah, kemudian pada suksinil-CoA ini akan mengalami penambahan CoA atau molekul CoA yang akan membentuk suksinil-CoA. Kemudian proses berikutnya adalah proses terbentuknya suksinat. Suksinat ini tidak mengalami pengurangan atom seperti alfa ketoglutarat tadi. Namun suksinat ini memiliki beberapa reaksi, yaitu postat inorganik memutuskan hubungan CoA, GDP dan GTP. Dia memutuskan hubungan CoA sehingga akan membuang atau akan menghilangkan molekul CoA. Dan kemudian suksinat memiliki 4 atom karbonat dan enzim yang mempengaruhi pembentukan suksinat adalah suksinat dehidrogenase. Dan kemudian akan terbentuk fumarat. Pada pembentukan fumarat ini terjadi reaksi pelepasan elektron FAD yang akan ditangkap menjadi FADH 2 kali atau FADH 2. Enzim yang mempengaruhi pembentukan fumarat ini adalah fumarase. Kemudian proses berikutnya ada pembentukan malat yang akan menyebabkan reaksi hidrasi H2O. Enzim yang berpengaruh untuk pembentukan malat adalah malat dehidrogenase, dan malat memiliki 4 atom karbonat seperti fumarat, suksinat, dan suksinil-CoA. Dan kemudian malat akan diubah kembali menjadi oksalasetat
dan akan memunculkan NADH yang terjadi karena NAD+. Dan oksalasetat ini seperti yang kita bahas di awal tadi, dia memiliki 4 atom karbonat. Dan kemudian kita sekarang akan membahas tentang siklus glikolisis. Dan kemudian pada proses glikolisis atau siklus glikolisis, glukosa atau gula yang memiliki 6 atom karbonat akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat. Di sini adalah pertama kalinya ATP digunakan dalam proses siklus ini. Kemudian enzim yang mempengaruhi perubahan ini adalah heksokinase. Kemudian ada proses yang kedua, fosfo atau glukosa 6 fosfat berubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Enzim yang mempengaruhi perubahan ini adalah fosfoglukoisomerase. Kemudian perubahan yang ketiga adalah fruktosa 6 fosfat berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Dan kemudian ATP kembali digunakan di sini, dan enzim yang mempengaruhi perubahan ini adalah fosfofruktokinase. Kemudian ada pembentukan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi fosfogliseraldehyde. Enzim yang mempengaruhinya adalah aldolase. Dan kemudian ada pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Enzim yang mempengaruhinya adalah triose fosfodehidrogenase. Kemudian ada pembentukan 3 fosfogliserat. Dari 1,3 bifosfogliserat tadi menjadi 3 fosfogliserat. Enzim yang mempengaruhinya adalah fosfoligliserat. Kemudian ada pembentukan 2 fosfogliserat. Enzim yang mempengaruhinya adalah fosfogliseramutase. Dan kemudian ada pembentukan fosforenol pirufat, dan enzim mempengaruhinya adalah enulase. Dan kemudian ada pembentukan pirufat, dan enzim yang mempengaruhinya adalah pirufat klinase. Jadi pada proses ini ATP digunakan sebanyak 4 kali. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.